でかした。 Setelah lulus di ujian pertama, keluarga Forger pun mendapat kiriman surat yang diterima oleh Anya. Surat itu berasal dari Akademi Eden, yang mengundang kedua orang tua murid untuk mengikuti wawancara sebagai ujian kedua untuk Anya. Jadi, mau tidak mau, Senja harus mencari seorang istri untuk menghadiri wawancara tersebut. Sin pun berpindah ke kantor balai kota Berlin. Di kantor itu, ada beberapa pekerja wanita yang salah satunya bernama Yor Briar, yaitu wanita lajang yang berumur 27 tahun. Yor seringkali diledek temannya, dikarenakan dirinya sudah berumur 27 tahun dan belum juga menikah. Singkat cerita, salah satu temannya akan mengadakan pesta di akhir pekan dan mengundang Yor agar datang bersama pacarnya. Saat malam harinya, Yor mendapat telepon dari adiknya yang bernama Yuri, yang menanyakan tentang kapan nikah. Pertanyaan itu pun membuat Yor kebingungan, dikarenakan dirinya tidak memiliki pasangan dan dikenal sedikit aneh. Yor terpaksa berbohong, serta mengatakan kalau dirinya sudah memiliki pasangan, dan akan pergi bersama ke pesta temannya. Yuri juga mengatakan kalau dirinya mendapat penawaran naik pangkat di tempat kerja. Setelah telepon itu berakhir, Yor kembali mendapat telepon dari bosnya untuk menyelesaikan pekerjaan di Hotel Royal nomor 1307. Tak butuh waktu lama, Yor pun sampai di hotel tersebut dan berhasil menyelesaikan pekerjaan. Di sini dijelaskan, kalau sejak kecil, Yor sudah dididik berbagai macam teknik untuk membunuh. Yor juga menjalani pekerjaan kotor sebagai pembunuh bayaran, dan dijuluki sebagai Putri Duri. Karena keahliannya itu, Yor pun menjadi pesimis, dan merasa kalau dirinya tidak bisa mendapatkan pasangan yang ia cari. Keesokan harinya, Senja kedatangan temannya yang bernama Frankie, yang membawa semua daftar wanita lajang di balai kota. Berbeda pada umumnya, wanita yang dicari Senja, yaitu wanita bermasalah yang punya alasan yang mirip. Di sini juga diberitahu kalau Senja mendapatkan misi baru untuk membasmi jaringan penyelundupan di kota. Sambil mencari, Senja pun bermaksud merubah penampilan Anya agar terlihat anak bangsawan dan juga tidak mencurigakan. Senja kemudian membawa Anya ke tempat jahit untuk mengukur tinggi badan Anya. Dan tanpa sengaja, Senja mendengar suara wanita yang baru datang, yang ternyata wanita itu adalah Yor. Menurut data yang diterima, Yor tidak memiliki riwayat yang mencurigakan dan kedua orang tuanya pun sudah meninggal. Mempunyai naluri yang tajam, Yor pun sudah menyadari kalau Senja memperhatikan dirinya dari tadi. Hal itu pastinya membuat Senja kaget dan mengatakan kalau Yor memiliki penampilan yang cantik. Di tengah obrolan mereka, Anya kemudian datang dan memanggil Senja dengan sebutan ayah. Awalnya, Yor berniat mengajak Senja untuk pergi ke pesta bersama. Namun, setelah mengetahui Senja punya anak, Yor pun berpikir ulang dan berpikir layaknya pembunuh bayaran. Seperti yang diketahui, kalau Anya memiliki kemampuan membaca pikiran, dan pastinya mengetahui apa yang dipikirkan Yor dan juga Senja. Yang satu seorang mata-mata, yang satunya pembunuh bayaran, dan satunya lagi seorang cenayang. Mengetahui pikiran mereka, Anya pun mengatakan kalau dirinya tidak memiliki ibu, sehingga membuat harapan keduanya semakin besar. Senja mengatakan kalau istrinya sudah meninggal 2 tahun lalu. Sampai pada akhirnya, mereka menjelaskan kepentingannya masing-masing, dan sepakat untuk saling membantu. Senja kemudian mendapat detail misi tambahan yang berisi sebuah angka dan kode rahasia. Kode itu menyuruh Senja untuk melakukan misi pada hari Sabtu saat ada transaksi. Misi itu yaitu merebut kembali karya seni yang dicuri dari barat dan menghabisi jaringan penyelundupan. Singkat cerita, Senja pun ditemani oleh Frankie dan bersiap untuk melaksanakan misi. Mereka berencana menyelesaikan misi secepatnya agar Senja bisa datang ke pesta bersama Yor. Setelah berhasil mengambil incaran, mereka pun bergegas pergi menggunakan sebuah mobil. Rupanya, karya seni yang dimaksud itu berupa perhiasan mewah yang berjumlah 78 buah.
Senja mengambil satu cincin berlian dan beralasan untuk kebutuhan misi. Namun tiba-tiba, sesuatu pun terjadi. Di sisi lain, Yor sudah lama menunggu Senja, dan pada akhirnya, ia pun pergi sendirian ke pesta. Setelah sampai, Yor hanya duduk sendirian dan jadi bahan omongan temannya. Di sini mulai terlihat, kalau temannya itu sengaja mengundang Yor untuk dipermalukan. Lama-kelamaan Yor pun merasa tidak nyaman, dan kemudian berpamitan. Namun siapa sangka, Senja tiba-tiba datang dengan wajah berdarah. Kedatangan Senja pun pastinya membuat semua orang terkaget-kaget. Ditambah lagi, Senja mengaku sebagai suaminya Yor, dan bekerja di dunia psikolog. Hal itu membuat temannya merasa iri, dan mencoba mempermalukan Yor, dengan pura-pura terjatuh dan melemparkan makanan panas. Bahkan, ia mengatakan kalau Yor adalah bekas pekerja panti pijat plus-plus. Meski begitu, Senja tetap membela Yor, dan pada akhirnya, mereka berdua pun pamit dari pesta. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka dikagetkan dengan sisa jaringan penyelundupan yang sengaja menabrakkan mobilnya. Senja beralasan kalau mereka adalah pasien yang memiliki gangguan histeria. Mereka pun mencoba bersembunyi dan aksi kejar-kejaran dan pergelutan pun terjadi. Dan yang lucunya, saat mereka sedang kabur, Yor malah mengatakan harapannya yang membuat Senja kaget terjatuh. Yor ingin Senja menjadi suaminya untuk menutupi pekerjaan gelap sebagai pembunuh bayaran. Tanpa berpikir panjang, Senja menerima kemauan itu dan akan segera pulang untuk menikah. Sialnya, cincin berlian yang diambil Senja hilang, dan sebagai gantinya, ia pun menggantinya dengan hal yang luar biasa.